Matahari mulai tenggelam dan senja menyelimuti kota. Ketukan terdengar di pintu apartemen. Ketika pintu dibuka, Gojo Satoru berdiri di luar dengan penutup mata terpasang kembali, tampak seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Seele yang membukakan pintu menyambutnya dengan senyum sopan dan mempersilakannya masuk, meski ia meminta maaf karena tidak memiliki sandal tamu. Gojo tidak mempermasalahkannya. Setelah menatap Seele sejenak, ia melepas sepatu dan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Ansora sudah duduk menunggu dan memberi isyarat agar Gojo duduk di kursi seberangnya. Gojo langsung duduk tanpa basa-basi. Ansora dengan santai mengatakan bahwa mereka tidak menyiapkan teh atau apapun karena tidak menyangka akan kedatangan tamu, sehingga Gojo harus memaklumi kekurangan itu. Mendengar hal tersebut, Gojo sedikit menggerakkan sudut mulutnya, tetapi ia segera fokus pada tujuan kedatangannya. Ia meminta penjelasan tentang apa yang terjadi setelah dirinya kehilangan kesadaran. Ansora menjawab santai bahwa setelah Gojo dikalahkan, Seele menyembuhkannya lalu meninggalkannya di lokasi konstruksi sampai ia terbangun. Gojo jelas tidak puas. Ia menegaskan bahwa inti pertanyaannya adalah tentang entitas yang menghuni tubuh Seele. Menurutnya, saat itu kutukan tersebut sudah muncul, sehingga ia ingin tahu bagaimana mereka menyegelnya kembali. Ansora menatapnya seolah mendengar pertanyaan bodoh. Ia menjelaskan bahwa tidak ada penyegelan apapun. Setelah mengalahkan Gojo, Seele yang lain kembali dengan sendirinya. Gojo terdiam, mencoba memahami. Ia memastikan kembali apakah entitas itu benar-benar mengambil alih tubuh Seele, mengalahkannya, lalu secara sukarela menyerahkan kendali tanpa berusaha merebut tubuh atau dibatasi oleh siapapun. Ansora hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa memang begitu kejadiannya, bahkan menawarkan untuk memanggilnya keluar jika Gojo mau. Tiba-tiba, Seele muncul di belakang Ansora dan berkata lembut bahwa dirinya yang lain bukanlah kutukan, melainkan keluarga. Suara tajam kemudian terdengar, diikuti semburan energi kutukan hitam merah. Dark Seele memisahkan diri dari tubuh Seele dan memanifestasikan wujudnya di ruang tamu, melayang di belakang Ansora sambil menatap Gojo dengan niat buruk. Ia memperingatkan agar Gojo menjaga ucapannya jika tidak ingin diperlakukan kasar. Merasakan kembali energi yang sama seperti saat ia dikalahkan, Gojo menarik napas panjang dan mengakui bahwa ia telah salah paham. Hubungan antara Seele dan Dark Seele ternyata jauh lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Melihat Dark Seele mampu muncul secara independen, Gojo menyadari bahwa hubungan mereka bukanlah dinamika kutukan dan inang biasa. Situasinya lebih mirip dengan hubungan mantan muridnya, Yuta Okkotsu, meski berbeda dalam aspek inkarnasi dan tingkat kekuatan. Memutuskan untuk tidak menyelidiki identitas Dark Seele lebih jauh, Gojo mengganti topik. Ia bertanya apakah mereka tertarik bergabung dengan dunia Jujutsu. Ia meminta mereka tidak terburu-buru menolak dan bahkan menawarkan untuk secara pribadi mengatur ujian penyihir tingkat spesial bagi Seele, sementara Ansora bisa mengikuti ujian penyihir tingkat 1. Walau kekuatan Seele dan Dark Seele jelas lebih besar, Gojo menyadari bahwa keduanya secara halus mengikuti keputusan Ansora, sehingga ia lebih banyak berbicara kepadanya. Namun dalam hati, Gojo masih bingung dengan hubungan ketiganya. Seele tampak lembut dan patuh, sehingga wajar jika ia mendengarkan orang terdekat. Tetapi Dark Seele jelas bukan tipe yang mudah diatur. Mengapa ia juga mendengarkan Ansora, bahkan memprioritaskan pendapatnya? Gojo sempat mempertimbangkan kemungkinan adanya perasaan, kutukan yang jatuh hati pada manusia. Ia menyadari hal itu bukan sepenuhnya mustahil. Namun kasus ini berbeda dari Yuta dan Rika, yang sudah memiliki hubungan sebelum Rika menjadi kutukan. Dark Seele terasa seperti sesuatu yang lahir langsung dari Seele, sebuah kutukan alami. Memikirkan bahwa bahkan kutukan murni bisa ditaklukkan,
Gojo hanya bisa berdecak dalam hati dan merasa bahwa generasi baru semakin sulit dipahami. Sementara Gojo tenggelam dalam pikirannya, Ansora berpura-pura mempertimbangkan tawaran tersebut. Bergabung dengan dunia Jujutsu sebenarnya sudah sesuai rencananya karena mereka bisa memanfaatkan jaringan intelijen untuk mencari roh kutukan. Namun ia tidak ingin langsung setuju tanpa mendapatkan keuntungan tambahan. Ia akhirnya berkata bahwa bergabung bukanlah masalah, tetapi mereka tidak akan menerima perintah dari otoritas Jujutsu. Sebagai gantinya, ketika dibutuhkan, dunia Jujutsu harus menyediakan informasi tentang roh kutukan. Gojo tertawa kecil dan menyimpulkan bahwa mereka ingin menjadi penyihir bebas dengan akses tingkat tinggi. Ia menyatakan bisa menyetujui hal itu atas otoritasnya sendiri dan menanyakan apakah ada syarat lain. Ansora kemudian meminta informasi rinci tentang dunia Jujutsu, terutama mengenai para petinggi dan distribusi personel dalam klan-klan pendukung mereka. Mendengar daftar tuntutan itu, Gojo sedikit terkejut dan bertanya-tanya untuk apa informasi tersebut, seolah mereka sedang memeriksa catatan keluarga. Meski tidak mengetahui tujuan sebenarnya, keinginannya untuk mengacaukan para petinggi membuat Gojo tanpa ragu membagikan semua yang ia ketahui tentang mereka. Malam turun dan kegelapan menyelimuti Tokyo Jujutsu High. Di dalam kantor kepala sekolah, Masamichi Yaga duduk dengan jarum dan benang di tangannya. Wajahnya tampak serius dan penuh konsentrasi saat ia menjahit boneka kain yang terlihat sangat kontras dengan tubuhnya yang besar dan berotot. Di bawah cahaya lilin yang redup, jarum bergerak maju mundur dengan cekatan, memperlihatkan keahlian halus yang sulit dibayangkan dimiliki pria parubaya berpenampilan kasar seperti dirinya. Setelah merasa puas, Yaga meletakkan boneka itu dengan hati-hati di atas meja lalu menoleh. Gojo Satoru pun tiba, berjalan santai seperti biasa. Ia mengaku baru saja mengalami kejutan besar. Namun begitu melihatnya, Yaga langsung mengernyit dalam. Penampilan Gojo jauh dari biasanya, pakaiannya robek dan penuh sobekan seolah habis melewati pertempuran mengerikan, rambutnya berantakan, membuatnya tampak seperti gelandangan alih-alih penyihir terkuat. Yaga tidak dapat membayangkan pertemuan seperti apa yang bisa membuat seseorang dengan Limitless berada dalam kondisi demikian. Saat ditanya, Gojo menjawab santai bahwa ia menemukan target investigasinya, bertarung, lalu kalah. Yaga tertegun, bahkan sempat mengira dirinya salah dengar. Gojo Satoru, yang terkuat, kalah. Namun Gojo menegaskan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan dan ia hanya perlu menang kembali lain kali. Ketika ditanya siapa lawannya dan teknik kutukan seperti apa yang mampu mengalahkannya, Gojo menjawab bahwa lawannya adalah seorang gadis yang terinkarnasi oleh kutukan. Ia kemudian mengajak Yaga menuju Dewan Direksi agar dapat menjelaskan semuanya sekaligus. Karena Gojo tidak menutupi fakta tersebut, kabar pun dengan cepat menyebar di kalangan petinggi dunia Jujutsu. Gojo Satoru telah dikalahkan oleh seorang gadis yang menampung kutukan. Di luar gerbang sekolah, Ijichi, pengawas asisten yang dipanggil khusus untuk mengantar mereka, berkeringat dingin sepanjang perjalanan. Tanpa sengaja ia mengetahui alasan mereka menuju dewan, dan ia sangat berharap tidak pernah mendengarnya. Fakta bahwa sosok terkuat bisa dikalahkan oleh seorang gadis dan kutukan membuatnya ketakutan, merasa bahwa informasi sebesar itu bukanlah sesuatu yang boleh diketahui orang sekelas dirinya. Sesampainya di ruang konferensi Dewan Direksi, Gojo, yang sudah berganti pakaian dan merapikan diri, melangkah masuk ke ruangan gelap. Ketika pintu tertutup, lampu-lampu redup menyala satu persatu, memperlihatkan puluhan layar yang terhubung melalui Shikigami. Para petinggi mengamati Gojo dari pusat ruangan dan segera melontarkan pertanyaan bernada tajam. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas laporan kekalahannya, mempertanyakan kebenaran bahwa ia dikalahkan oleh special grade tak dikenal, serta menanyakan apakah gadis berinkarnasi kutukan itu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkannya.
Mereka juga menegaskan betapa besar dampak kabar tersebut terhadap dunia Jujutsu. Menghadapi rentetan pertanyaan itu, Gojo tetap tenang bahkan terlihat mengorek telinganya. Ia menegaskan bahwa kekalahannya adalah fakta. Ia juga menambahkan bahwa meskipun dirinya tidak menggunakan domain, lawannya pun tidak melakukannya, dan ia dapat merasakan bahwa gadis itu bahkan belum bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jawaban tegas itu membuat ruang konferensi yang semula gaduh menjadi sunyi. Para petinggi mungkin membenci Gojo, tetapi mereka tidak pernah meragukan kekuatannya. Gelar yang terkuat memang pantas baginya. Karena itu, mendengar bahwa ia kalah dari gadis tak dikenal membuat mereka terguncang. Dengan nada jauh lebih hati-hati, mereka menanyakan apakah kutukan tersebut benar-benar sekuat itu. Gojo hanya tersenyum mengejek melihat sikap mereka, orang-orang yang gemar menindas yang lemah namun menjadi takut ketika menghadapi kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Ia kemudian menjelaskan bahwa bukan hanya kutukannya yang kuat. Gadis yang menampungnya juga setara dengannya. Karena itu, tidak perlu khawatir kutukan tersebut akan mengamuk, menurutnya, sang gadis mampu mengendalikannya. Bahkan setelah berdiskusi, mereka telah setuju untuk bergabung dengan dunia Jujutsu. Namun Gojo segera menyampaikan syarat mereka tidak akan menerima perintah dari otoritas Jujutsu, tetapi dunia Jujutsu harus menyediakan informasi tentang lokasi roh kutukan. Mereka bersedia membantu memusnahkan kutukan, tetapi tetap menginginkan imbalan. Selain itu, ia juga mengajukan permohonan agar gadis tersebut langsung disetujui sebagai penyihir tingkat spesial. Mendengar hal itu, wajah para petinggi kembali menggelap. Mereka mengecam tuntutan tersebut sebagai kesombongan, bergabung tetapi menolak perintah, sekaligus menuntut dukungan intelijen tanpa syarat. Gojo membiarkan mereka meluapkan kemarahan sejenak sebelum dengan bosan bertanya apakah mereka ingin semua tanggapan itu disampaikan kembali kata demi kata kepada pihak yang bersangkutan. Ancaman halus itu langsung membuat ruangan kembali sunyi. Setelah jeda singkat, para petinggi berbicara lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka menyetujui pengangkatan penyihir tingkat spesial yang baru dan menyatakan bahwa dunia Jujutsu akan memberikan dukungan intelijen mengenai roh kutukan, dan tidak lebih dari itu. Berkat bantuan Gojo Satoru, Ansora dan Seele resmi bergabung dengan dunia Jujutsu. Namun di mata para petinggi yang tidak mengetahui situasi sebenarnya, Ansora hanyalah pengikut, sementara sosok yang benar-benar penting adalah Seele, gadis yang berhasil mengalahkan Gojo. Setelah memperoleh akses ke jaringan intelijen dunia Jujutsu, Ansora dan Seele segera memulai operasi besar-besaran untuk membasmi roh kutukan. Tujuan mereka bukan hanya mengumpulkan poin sistem secepat mungkin dan menjadikan dunia Jujutsu seperti wilayah mereka sendiri, tetapi juga mendapatkan uang nyata. Identitas yang diberikan sistem kepada Ansora di dunia ini benar-benar miskin, dan Seele pun tidak memiliki harta. Dalam dunia Jujutsu, pembasmian roh kutukan dibayar, karena para penyihir tetap harus hidup. Tidak semua berasal dari klan besar yang memiliki dukungan finansial. Kebanyakan penyihir kelas menengah dan bawah bergantung pada pekerjaan ini untuk bertahan. Berbeda dengan penyihir lepas yang berada di bawah pengawasan langsung petinggi, mereka biasanya menerima misi wajib tanpa bayaran. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ansora dan Seele. Meski secara nama mereka bergabung dengan dunia Jujutsu, kenyataannya mereka hanya memanfaatkannya sebagai penyedia informasi dan sumber penghasilan. Mereka tidak berniat mematuhi perintah siapapun, dan otoritas Jujutsu pun tidak ingin mempermalukan diri dengan memaksa dua individu sekuat itu menjalankan misi wajib. Semua ketentuan tersebut telah disepakati sejak awal. Tanpa gangguan perintah petinggi, kebebasan mereka bahkan melampaui penyihir lepas seperti Mei Mei. Jika penyihir lepas harus menunggu klien agar bisa bekerja dan menghasilkan uang, Ansora dan Seele justru berada dalam posisi dominan.
Selama mereka membasmi roh kutukan yang tercantum dalam intelijen dunia Jujutsu, Dewan harus membayar mereka. Bahkan, berdasarkan perjanjian, dunia Jujutsu wajib memberikan informasi tanpa syarat. Dengan kata lain, hampir seluruh pekerjaan pembasmian kutukan telah diserahkan kepada mereka sebagai komisi tetap tanpa batas waktu. Kapanpun mereka ingin menyelesaikan tugas, pembayaran harus diberikan. Jika ada misi yang tidak menarik atau tidak sebanding dengan usaha, otoritas tidak bisa memaksa, mereka hanya bisa menanganinya sendiri. Para petinggi tentu tidak puas dengan pengaturan ini, tetapi mengingat rekam jejak Seele, mereka akhirnya menelan keberatan tersebut. Beberapa hari pun berlalu. Pada suatu siang di sebuah taman umum Tokyo, Ansora tampak bersantai di bangku taman sambil berjemur dan sesekali mencicipi hidangan penutup di sampingnya. Tak lama kemudian, Gojo Satoru muncul dari belakang dan duduk di ujung bangku yang sama. Gojo setengah bercanda mengeluhkan betapa santainya Ansora, duduk di taman, menikmati matahari, dan makan manisan, sesuatu yang bahkan tidak ia ingat pernah ia lakukan karena selalu sibuk. Ansora dengan tenang menanggapi bahwa menjadi yang terkuat terdengar menyedihkan, lalu menyebut Gojo sebagai mantan terkuat. Ia kemudian menanyakan tujuan kedatangan Gojo. Gojo menjelaskan bahwa ia datang untuk urusan penilaian tingkat spesial. Ia menyerahkan sebuah berkas yang sebenarnya ingin ia berikan langsung kepada Seele, tetapi gadis itu jauh lebih sibuk darinya akhir-akhir ini sehingga sulit ditemui. Ansora membaca sekilas dokumen tersebut. Isinya hanyalah formalitas, Seele harus pergi ke lokasi tertentu di Tokyo dan membasmi roh kutukan kuat. Jika berhasil, ia akan resmi lulus penilaian. Mengingat kekuatannya, hal ini tidak lebih dari prosedur belaka, dan Ansora hanya perlu menyampaikannya ketika Seele pulang nanti. Alasan mengapa Seele sibuk membasmi roh kutukan sementara Ansora bersantai adalah karena ia baru menyadari bahwa poin sistem tetap bisa diperoleh meski ia tidak ikut serta. Sebelumnya, ia selalu hadir agar tindakan Seele dianggap sebagai melindungi host, sehingga memenuhi syarat sistem. Namun beberapa hari terakhir ia memahami bahwa selama motivasi subjektif Seele membasmi kutukan adalah untuk mengumpulkan poin bagi dirinya, syarat sistem tetap terpenuhi, bahkan jika ia tidak berada di lokasi. Baginya, membiarkan seorang gadis bekerja untuk menopang hidupnya tetaplah bentuk menumpang hidup. Begitu menyadari hal itu, Ansora langsung menikmati kehidupan mewah tanpa rasa bersalah, makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari, hidup sepenuhnya dari usaha Seele. Siang hari ia menghabiskan uang yang Seele hasilkan, malam hari ia pulang, memeluk tubuh gadis itu yang lembut dan harum untuk tidur, lalu bangun keesokan paginya dengan bisikan lembut serta perhatian darinya. Baginya, kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa dan layak dinikmati sepenuhnya. Sementara itu, setelah berpisah dengan Gojo, di sebuah gedung apartemen yang tidak diketahui lokasinya, seorang pria berambut hitam dengan mata sipit, poni menjuntai di dahi, serta bekas jahitan mencolok di kepalanya berdiri di pintu masuk sambil merenungkan informasi yang baru ia terima, adanya penyihir tingkat spesial baru yang mengalahkan sosok terkuat, serta kutukan misterius yang mungkin bahkan melampaui Gojo. Beberapa saat kemudian, Suguru Geto, atau lebih tepatnya Kenjaku, melangkah masuk. Pemandangan langsung berubah menjadi pantai yang diterangi matahari dan lautan luas, sesuatu yang jelas mustahil berada di dalam apartemen. Tempat itu merupakan domain khusus milik roh kutukan kuat. Seorang pemuda pucat dengan tubuh penuh jahitan mendekat dan menanyakan alasan Kenjaku terlambat. Kenjaku menjawab bahwa dunia Jujutsu tampaknya akan mendapatkan penyihir tingkat spesial baru, seseorang yang bahkan mengalahkan mantan terkuat. Di kejauhan, roh kutukan bermata satu dengan kepala menyerupai gunung berapi mendengus meremehkan.
Ia menyatakan bahwa baik Gojo maupun penyihir baru itu akan dimusnahkan jika berani menghalangi rencana mereka. Jelas terlihat bahwa, selain Kenjaku sendiri, tidak ada satupun manusia di tempat itu. Jogo merupakan kutukan yang lahir dari ketakutan manusia terhadap bumi, dengan kekuatan dahsyat atas api dan lava. Dialah yang sebelumnya berbicara meremehkan para penyihir tingkat spesial. Meskipun karena keberadaan Kenjaku dalam tubuh Suguru Geto ia tetap menyimpan sedikit rasa hormat terhadap penyihir tingkat spesial, Jogo belum pernah mengalami kekalahan brutal seperti yang kelak diberikan Gojo Satoru dalam alur asli. Karena itu, ia belum memahami betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara para tingkat spesial. Pemuda berambut putih dengan tubuh penuh jahitan yang berbicara dengan Kenjaku adalah Mahito, kutukan yang lahir dari ketakutan manusia terhadap sesamanya. Tidak jauh dari sana berdiri Hanami, kutukan bertubuh tinggi dan kekar dengan pola hitam di seluruh tubuh, yang lahir dari ketakutan manusia terhadap hutan. Di dekat mereka juga ada Dagon, kutukan yang masih belum berkembang sepenuhnya dan menyerupai gurita merah, lahir dari ketakutan manusia terhadap lautan. 4 kutukan bencana tingkat spesial berkumpul bersama Kenjaku yang menempati tubuh Suguru Geto, total 5 petarung tingkat spesial. Jika dunia Jujutsu mengetahui pertemuan ini, fondasinya pasti akan terguncang. Kenjaku tidak menanggapi kesombongan Jogo dan langsung menyampaikan tujuannya dengan tenang. Ia telah memperoleh informasi tentang lokasi ujian calon tingkat spesial yang baru dan berniat melakukan persiapan untuk menyelidiki serta mengumpulkan informasi. Karena Gojo Satoru sengaja tidak mengungkapkan detail pertarungannya melawan Seele dan Black Seele, baik petinggi Jujutsu maupun Kenjaku tidak memiliki intelijen konkret. Satu-satunya hal yang mereka ketahui hanyalah bahwa gadis itu telah mengalahkan Gojo. Mereka tidak mengetahui teknik kutukannya, efeknya, maupun kemampuan kutukan yang bersemayam di dalam tubuhnya. Mahito langsung menunjukkan ketertarikan dan bertanya apakah mereka perlu turun tangan untuk membunuh tingkat spesial baru itu. Namun Kenjaku menolak. Menurutnya, ujian itu hanyalah tes sederhana, dan membuat keributan hanya akan menarik perhatian dunia Jujutsu serta merugikan mereka. Hanya orang bodoh yang akan menyergap seseorang yang mampu mengalahkan Gojo tanpa mengetahui teknik maupun domainnya. Para kutukan mungkin ceroboh, tetapi Kenjaku tidak. Sampai ia memperoleh cukup informasi, ia tidak akan mengambil risiko konfrontasi langsung. Bahkan penyelidikan ini pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tanpa jejak, tanpa kesalahan. Sebagai pengguna kutukan yang telah hidup selama bertahun-tahun, Kenjaku yakin bahwa sumber daya dan persiapannya cukup untuk menjalankan rencana tersebut. Keesokan harinya, di pinggiran Tokyo, berdiri sebuah rumah sakit terbengkalai yang jelas telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Mengikuti lokasi ujian dari dunia Jujutsu, Seele berdiri di depan pintu masuk utama. Berdasarkan informasi, dulu terjadi banyak kecelakaan medis serius di tempat ini. Penyelidikan kemudian mengungkap keterlibatan direktur rumah sakit dan beberapa dokter dalam perdagangan organ. Setelah rumah sakit ditutup, bertepatan dengan runtuhnya gelembung ekonomi Jepang, lokasi ini menjadi terkenal di internet. Riwayat kelamnya berkembang menjadi legenda urban. Dalam beberapa bulan terakhir, penyihir Jujutsu mendeteksi lonjakan energi kutukan di sana, menandakan kemungkinan kelahiran roh kutukan tingkat spesial baru akibat akumulasi ketakutan masyarakat. Biasanya, Gojo Satoru yang akan menangani kasus seperti ini. Namun kali ini tugas tersebut diberikan langsung kepada Seele sebagai ujian tingkat spesialnya. Dengan sabit di tangannya, Seele berjalan melewati pintu depan dengan tenang. Interior bangunan telah hancur dimakan waktu, dinding runtuh, debu tebal, sudut gelap dipenuhi sarang laba-laba dan lumut. Untungnya ia datang pada siang hari. Jika malam, tempat itu pasti gelap gulita. Ia merasakan energi kutukan berkumpul di lantai atas.
Tanpa memedulikan lingkungan atau khawatir akan penyergapan, ia mengikuti aliran energi tersebut. Roh kutukan tingkat spesial yang terbentuk secara alami bukanlah ancaman baginya. Dengan cepat ia menemukan targetnya dan dalam sekejap muncul di depan ruang operasi. Pintu yang sudah lapuk runtuh hanya dengan dorongan ringan, menimbulkan awan debu. Begitu melangkah masuk, energi kutukan di sekitarnya melonjak liar. Tiba-tiba sebuah lengan raksasa melesat dari dalam ruangan dan menghantam tempat ia berdiri sebelumnya. Karena sudah merasakannya, Seele mundur dengan mudah. Detik berikutnya, sosok besar menerobos dinding dan masuk ke lorong. Makhluk itu adalah roh kutukan mengerikan, tubuhnya terbentuk dari lebih dari selusin torso manusia yang dipaksa menyatu. 5 kepala, 7 pasang anggota tubuh, 13 jantung terbuka yang berdetak keras. Lengan yang menyerangnya hanyalah salah satu dari 7 yang dimiliki makhluk itu. Penampilannya sesuai dengan catatan Direktur Rumah Sakit, 6 dokter yang terlibat perdagangan organ, serta 13 korban pengambilan organ. Energi kutukan yang dipancarkannya memastikan bahwa ini benar-benar roh kutukan tingkat spesial. Saat melihat Seele, makhluk itu menjadi semakin ganas. Kelima kepalanya menjerit tajam dan kosong saat ia menerjang dengan gerakan bengkok yang tidak alami. Dinding yang sudah rapuh runtuh di bawah hantamannya, membuat seluruh bangunan bergetar hebat. Namun menghadapi amukan tersebut, Seele hanya mengangkat sabitnya dan memusatkan perhatian. Dalam sekejap, sosoknya menghilang. Ia muncul kembali di belakang roh kutukan seolah berteleportasi, lalu menebas. Kutukan tingkat spesial yang tadi melaju tanpa terbendung langsung terbelah dua oleh kekuatan luar biasa. Darah ungu terciprat ke dinding. Serangan seperti itu seharusnya cukup untuk membunuh roh kutukan, bahkan yang mampu beregenerasi sekalipun. Tetapi ketika Seele menoleh, ia menyadari ada yang tidak beres. Energi kutukan makhluk itu tidak menghilang. Sebaliknya, kedua bagian tubuhnya menyatu kembali dan berdiri tegak. Pada saat yang sama, salah satu dari 13 jantung yang terbuka berhenti berdetak. Melihat kejadian di hadapannya, Seele segera menyimpulkan kemampuan roh kutukan tersebut. Kekuatan utamanya terletak pada jantung-jantung yang tertanam di dalam tubuhnya. Total terdapat 13 jantung, yang berarti roh kutukan itu dapat hidup kembali hingga 13 kali. Selain itu, berdasarkan kondisi kelahirannya, besar kemungkinan ia juga memiliki kemampuan merebut organ milik orang lain untuk mengisi kembali jantungnya. Kemampuan itu memang mengesankan, tetapi bagi Seele sama sekali tidak merepotkan. Pada akhirnya, itu hanya berarti ia perlu membunuh roh kutukan tersebut beberapa kali lagi. Kemampuan yang tidak secara langsung meningkatkan kekuatan tempur tidak memiliki arti apapun di hadapan lawan yang jauh melampaui dirinya dalam segala aspek, dan sama sekali tidak memberi peluang untuk membalikkan keadaan. Namun, tepat saat Seele bersiap melancarkan serangan berikutnya, ia melihat beberapa lengan roh kutukan itu membentuk segel tangan yang aneh. Gelombang energi kutukan yang ganjil pun menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, pemandangan di depan Seele berubah total. Rumah sakit terbengkalai menghilang, digantikan oleh sebuah dunia yang tersusun dari dinding-dinding daging berwarna merah darah. Organ-organ padat menutupi dinding yang berdenyut, memancarkan bau busuk yang memuakkan. Di pusat dunia tersebut, roh kutukan itu melolong dengan penuh kegembiraan. Kelima kepalanya menoleh ke arah Seele dengan niat jahat yang jelas. Ini adalah salah satu ciri khas roh kutukan tingkat spesial, ekspansi domain. Di tempat tersembunyi yang jauh, Kenjaku memperlihatkan senyum tipis sambil mengamati medan pertempuran melalui cara khusus. Semua yang terjadi merupakan hasil rancangannya. Roh kutukan yang awalnya lahir di rumah sakit ini sebenarnya baru saja mencapai tingkat spesial. Ia mungkin cukup untuk menghadapi penyihir biasa,
tetapi sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan penyihir tingkat spesial lainnya. Karena itu, Kenjaku sengaja memperkuatnya, meningkatkan kekuatannya secara signifikan dan, dengan bantuannya, membuat roh kutukan tersebut mampu menguasai ekspansi domain. Meski begitu, Kenjaku sama sekali tidak berharap roh kutukan ini bisa mengalahkan tingkat spesial yang baru diangkat. Tujuannya hanya untuk menggali informasi. Entah itu teknik kutukan lawan, domain yang dimilikinya, atau informasi mengenai roh kutukan yang bersemayam di dalam tubuhnya, cukup satu saja, dan semua sumber daya yang ia keluarkan akan terasa sepadan. Roh kutukan tingkat spesial yang mampu menggunakan domain bukanlah sesuatu yang ingin dibuang Kenjaku dengan mudah, terlebih kini ia menempati tubuh Suguru Geto. Namun demi menguji Seele, ia akhirnya memutuskan untuk mengorbankannya. Efek domain roh kutukan ini sederhana namun kejam. Selama ekspansi domain aktif, teknik bawaannya, kemampuan merebut organ orang lain, diintegrasikan langsung ke dalam domain. Melalui efek, pasti mengenai, semua makhluk di dalam domain selain dirinya akan kehilangan seluruh organ dalam mereka untuk sementara. Setelah organ-organ itu diambil, fungsi tubuh korban tidak langsung berhenti, tetapi akan terus memburuk. Jika domain berhasil dihancurkan atau roh kutukan yang mempertahankannya dibunuh dalam waktu singkat, tubuh masih bisa pulih. Namun jika pertarungan berlangsung lama, organ-organ tersebut akan hilang secara permanen. Dikombinasikan dengan kemampuan kebangkitan berkali-kali, roh kutukan seperti ini akan menjadi mimpi buruk bagi penyihir biasa. Kenjaku pun menunggu reaksi Seele. Apakah ia akan mengerahkan domainnya sendiri untuk meniadakan efek tersebut, atau menggunakan tekniknya untuk membunuh roh kutukan dengan cepat? Namun, di bawah pengamatan Kenjaku dan lolongan penuh kegirangan roh kutukan itu, Seele, yang terperangkap dalam domain, tidak melakukan apapun yang istimewa. Pemandangan ini membuat Kenjaku langsung mengernyit. Tidak mungkin seseorang yang mampu mengalahkan Gojo Satoru tidak menyadari keanehan pada tubuhnya. Lalu mengapa ekspresinya sama sekali tidak berubah? Apakah ia mengabaikan efek domain, atau memiliki metode tersembunyi lainnya? Seele sendiri sebenarnya tidak menyadari adanya sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Sejak detik pertama domain itu dikerahkan, ia telah memasuki kondisi terkuantisasi. Meski tampak berdiri di dalam domain, kenyataannya melalui kuantisasi, ekspansi domain roh kutukan itu telah dihindari sejak awal dan sama sekali tidak memengaruhinya. Efek pasti mengenai, pun tidak berarti apa-apa. Bagi Seele, yang dapat dengan bebas memasuki alam kuantum untuk menghindari kerusakan setelah kuantisasi aktif, dirinya dan roh kutukan tersebut seolah berada di dimensi yang sepenuhnya berbeda. Jika bahkan tidak benar-benar berada di dalam domain, tidak ada serangan pasti yang bisa bekerja. Karena tidak merasakan peningkatan berarti dari domain tersebut, Seele langsung bergerak. Dengan satu tebasan, kekuatan penciptaan milik Herrscher of Life and Death menyelimuti sabitnya. Dikombinasikan dengan efek kuantisasi yang mengabaikan pertahanan, Seele melesat maju dan muncul tepat di depan roh kutukan itu. Dengan ayunan santai, tubuhnya kembali terbelah tanpa perlawanan berarti. Tubuh kokoh khas roh kutukan tingkat spesial seolah tidak ada artinya di hadapan kekuatan tersebut. Roh kutukan itu melolong dan bangkit kembali, mengayunkan beberapa lengannya untuk menyerang. Namun serangan habis-habisan itu menembus tubuh Seele seperti menghantam bayangan, sama sekali tidak menghalangi gerakannya. Saat Seele kembali mengangkat sabitnya, tubuh roh kutukan itu terbelah dua sekali lagi. Siklus itu terus berulang. Setiap kali roh kutukan bangkit, Seele membunuhnya lagi. Tubuhnya dihancurkan, beregenerasi, lalu dihancurkan kembali. Semua serangan putus asa yang dilancarkannya hanya menghantam kehampaan, sepenuhnya gagal memengaruhi Seele. Menyaksikan hal ini, Kenjaku sempat berharap masih ada sedikit informasi yang bisa diperoleh.
Namun tak lama kemudian, ia memalingkan pandangan dan secara aktif memutus hubungannya dengan roh kutukan tersebut. Tidak ada gunanya menonton lebih lama, semuanya hanya akan membuang waktu. Kesimpulan yang bisa ia tarik hanyalah satu, Seele memiliki teknik yang tampaknya mengabaikan semua serangan sekaligus memungkinkan pergerakan spasial. Bahkan dari performanya, teknik tersebut juga mampu menghindari efek domain. Namun detailnya, apakah ada kemampuan turunan lainnya, sama sekali tidak diketahui. Satu Gojo Satoru saja sudah cukup merepotkan. Namun Seele membuat Kenjaku merasa jauh lebih tidak tenang. Teknik kutukan yang, secara konservatif, memberikan kekebalan terhadap serangan sekaligus pergerakan spasial, serta mampu menghindari domain, hampir mustahil untuk dilawan jika tidak ditemukan kelemahannya, terlebih lagi jika dipadukan dengan kekuatan yang dapat membunuh roh kutukan tingkat spesial hanya dengan satu serangan. Dalam hati, Kenjaku mulai merasa ingin menyerah pada era ini. Namun demi rencananya, ia tidak punya pilihan selain terus melangkah maju, setidaknya untuk saat ini. Notifikasi sistem terdengar di benak Ansora. Seele telah membasmi roh kutukan tingkat spesial untuk sang host dan ia menerima hadiah 2.500 poin. Dari pemberitahuan itu, Ansora langsung mengetahui bahwa Seele berhasil melewati penilaian penyihir tingkat spesial. Dalam hati, ia berharap penilaian semacam ini bisa terjadi lebih sering. Satu roh kutukan tingkat spesial bernilai 2.500 poin, dan 4 diantaranya sudah cukup untuk membeli otoritas Hershare of Life and Death dengan harga penuh, atau item lain dengan nilai setara di toko sistem. Jika memperhitungkan diskon, jumlah itu bahkan mungkin cukup untuk mewujudkan avatar baru dengan kekuatan setara Seele, mengingat seluruh kemampuan Seele saat ini hanya menghabiskan 8.900 poin berkat potongan harga. Sayangnya, roh kutukan tingkat spesial tidak mudah ditemukan. Sebelum Ansora berpindah ke dunia ini, para petinggi sebenarnya memiliki beberapa intelijen mengenai roh kutukan semacam itu, tetapi sebagian besar sudah lama diserahkan kepada Gojo Satoru untuk dibereskan. Target ujian Seele sendiri merupakan satu-satunya informasi terbaru yang mereka miliki. Memikirkan hal tersebut membuat Ansora merasa seolah kehilangan tumpukan poin besar, karena roh-roh kutukan yang dulu dimusnahkan Gojo tampak seperti sumber poin yang terbuang sia-sia. Karena jaringan intelijen dunia Jujutsu tidak bisa diandalkan untuk sementara, Ansora memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya pada kejadian dalam alur cerita asli. Ia pun menemukan lokasi yang menarik, sekolah tempat Itadori Yuji bersekolah sebelum bergabung dengan SMA Jujutsu. Meskipun lokasi pastinya tidak pernah dijelaskan, nama sekolah muncul di awal cerita, dan Yuji pernah menyebut dirinya berasal dari Sendai. Dengan mempersempit wilayah dan mencari nama sekolah itu secara daring, Ansora berhasil menemukan letaknya. Ia juga teringat bahwa saat berbincang santai dengan Gojo mengenai penilaian tingkat spesial, Gojo sempat menyebut seorang muridnya akan mengambil objek kutukan tingkat spesial. Jika perhitungannya benar, hari ini seharusnya menjadi awal resmi dari alur cerita. Tanpa ragu, Ansora segera menghubungi Seele. Transportasi biasa akan terlalu lambat, sedangkan kuantisasi milik Seele jauh lebih cepat. Jarak lurus Tokyo ke Sendai hanya sedikit lebih dari 300 km, bagi Seele, itu hanyalah perjalanan beberapa menit. Menjelang malam, di atap sebuah gedung sekolah, Fushiguro Megumi menatap Itadori Yuji dengan kebimbangan. Dengan tangan siap memanggil Shikigami untuk menyerang, ia memarahi Yuji karena menelan objek kutukan. Dari perubahan drastis pada kekuatan dan auranya, dari manusia biasa menjadi seseorang yang bisa membunuh roh kutukan dengan mudah, Fushiguro yakin tubuh Yuji telah dikuasai kutukan yang tersegel dalam objek tersebut. Berdasarkan peraturan Jujutsu, ia seharusnya segera mengeksekusinya seperti membasmi kutukan. Namun sikap polos Yuji tidak tampak seperti kutukan yang menyamar.
Berdasarkan interaksi singkat mereka malam itu, Fushiguro percaya Yuji adalah orang baik, seseorang yang layak diselamatkan menurut standarnya. Membunuh orang seperti itu, terlebih ketika Yuji tidak terlihat sedang dirasuki, membuatnya ragu. Saat Fushiguro yang masih terluka akibat pertarungan sebelumnya bergulat dengan konflik batin, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Gojo Satoru muncul dan menanyakan situasinya. Ia menjelaskan bahwa hilangnya objek kutukan tingkat spesial bukan masalah kecil, sehingga ia datang untuk memeriksa dan justru menemukan pemandangan tersebut. Setelah melihat kondisi Fushiguro yang penuh luka, Gojo berkomentar santai, membuat Fushiguro kesal karena merasa gurunya hanya menaburkan garam di atas luka. Kemudian Gojo menyadari kehadiran orang lain di sekitar mereka. Mengikuti arah pandangannya, Fushiguro melihat Ansora dan Seele keluar dari sebuah sudut. Ansora berkata bahwa mereka hanya sedang berjalan-jalan di Sendai, merasakan adanya keributan, lalu datang untuk melihat-lihat. Seele pun tersenyum dan menyapa Gojo. Itadori Yuji, yang mendadak mendapati atap yang tadinya hanya berisi dirinya dan Fushiguro kini dipenuhi orang asing, menggaruk kepala dengan bingung dan menanyakan siapa mereka. Fushiguro yang baru berdiri juga meminta penjelasan. Gojo memperkenalkan Ansora sebagai penyihir yang baru bergabung dengan dunia Jujutsu, dan Seele sebagai anggota baru sekaligus penyihir tingkat spesial yang baru saja dipromosikan. Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar pengumuman resmi dari para petinggi akan keluar keesokan hari, lalu dengan santai menyebut dirinya sebagai orang yang membawa mereka ke dunia Jujutsu. Mengabaikan kesombongan Gojo, Fushiguro menatap Seele dengan linglung. Sebagai siswa tahun pertama di SMA Jujutsu, ia sudah dianggap sangat muda dalam dunia Jujutsu. Namun gadis di hadapannya tampak lebih muda lagi, hampir seperti anak SMP, dan sudah mencapai tingkat spesial. Ia memahami bahwa lebih dari 80% kekuatan penyihir ditentukan oleh bakat bawaan, tetapi jurang perbedaan ini terasa terlalu besar, bahkan melampaui selisih antara Itadori Yuji dan Divine Dog miliknya. Gojo Satoru menanyakan keberadaan objek kutukan tingkat spesial. Untuk sementara, ia mengesampingkan identitas Ansora dan Seele, lalu fokus pada masalah utama. Gojo tidak meragukan alasan kedatangan Ansora dan Seele. Dengan kekuatan yang mereka miliki, tidak ada alasan bagi keduanya untuk mengincar objek kutukan. Selain itu, benda seperti jari Sukuna juga tidak ada gunanya bagi penyihir biasa. Bagi roh kutukan, jari Sukuna memang bisa dianggap sebagai tonik yang sangat baik, tetapi Gojo merasa kutukan yang bersemayam dalam tubuh Seele kemungkinan besar tidak membutuhkannya, bahkan mungkin akan merasa jijik. Mendengar pertanyaan itu, Itadori Yuji dengan jujur mengaku bahwa ia telah menelan jari tersebut. Dari reaksi Fushiguro sebelumnya, Yuji sudah menyadari bahwa tindakannya pasti menimbulkan masalah, tetapi ia tetap berani bertanggung jawab. Gojo melangkah maju dan mengamati Yuji dengan saksama, lalu mengangguk. Ia memastikan bahwa Sukuna dan tubuh Yuji benar-benar telah bercampur sepenuhnya. Ia bahkan memuji Yuji karena mampu menelan sesuatu yang menjijikkan seperti jari Sukuna, sesuatu yang sulit dibayangkan bisa dilakukan oleh orang normal. Gojo kemudian bertanya apakah Yuji tadi menekan kesadaran Sukuna dengan kemauannya sendiri. Setelah Yuji mengonfirmasi bahwa ia memang sedang berebut kendali dengan sosok di dalam tubuhnya, Gojo meminta Yuji untuk membiarkan Sukuna keluar selama 10 detik, lalu kembali mengambil alih tubuhnya. Sambil berbicara, Gojo meregangkan tubuhnya dengan santai. Yuji merasa khawatir, menyadari betapa berbahayanya sosok di dalam dirinya, tetapi Gojo meyakinkannya. Ia hampir menyebut dirinya sebagai yang terkuat, namun setelah melirik Seele yang berdiri di dekatnya, ia menahan diri. Ia menyadari fakta bahwa beberapa hari lalu ia telah kalah darinya, sehingga untuk saat ini, gelar terkuat mungkin lebih pantas disematkan pada Seele. Karena itu,
Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sangat kuat. Dengan kepercayaan pada Gojo, Yuji menutup mata dan berdiri diam. Tak lama kemudian, tanda-tanda hitam menyebar di tubuhnya, dan di hadapan Ansora, Seele, serta Fushiguro, Ryomen Sukuna kembali mengambil alih tubuh itu dan langsung menyerang Gojo tanpa sepatah kata pun. Namun jelas terlihat bahwa Sukuna dengan kekuatan satu jari sama sekali bukan tandingan Gojo. Pertarungan itu lebih menyerupai permainan, sekaligus ujian bagi Gojo untuk memastikan apakah Yuji benar-benar bisa menekan Sukuna kapan saja. Bahkan di tengah pertarungan, Gojo masih sempat bercakap santai dengan Ansora dan yang lain, berkomentar tentang betapa seringnya mereka belakangan ini bertemu inkarnasi rahim kutukan tingkat spesial. Ansora menanggapi dengan meremehkan, menegaskan bahwa Dark Seele sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan makhluk menjijikkan seperti Sukuna. Sukuna yang dipermainkan semakin murka, terlebih ketika melihat Gojo masih sempat mengobrol santai. Ia merasa benar-benar diremehkan. Menyadari bahwa dengan kekuatan satu jari ia tidak mungkin mengalahkan Gojo, ia memutuskan untuk membunuh orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu sebagai pelampiasan. Setelah kembali terpental oleh Gojo, Sukuna memutar arah dan melesat ke arah Ansora dan yang lainnya. Melihat ini, Fushiguro secara refleks bersiap mengaktifkan tekniknya untuk menahan serangan. Sukuna tersenyum puas, sama sekali tidak menyadari bahwa Gojo tidak mengejarnya dan justru tampak menonton dengan penuh antisipasi. Pada saat itu, Seele muncul di depan Ansora dan memblokir jalan Sukuna. Energi kutukan putih yang dipenuhi kekuatan penciptaan meledak dari tangannya. Dalam sekejap, Sukuna terpental dengan kecepatan yang bahkan melebihi serangannya sendiri, menghantam tanah dan terlempar jauh hingga ke lapangan atletik. Gelombang kejutnya membuat rambut dan pakaian semua orang berkibar. Gojo berdiri di tepi atap dan bertanya dengan nada seolah khawatir apakah Sukuna masih hidup. Seele dengan tenang menjawab bahwa ia tidak membunuhnya, hanya menghilangkan kemampuannya untuk melawan. Ansora kemudian mengajak untuk melihat keadaannya. Seele memahami maksudnya, menggenggam tangan Ansora, dan dalam sekejap keduanya menghilang dari atap lalu muncul di lapangan atletik. Gojo pun mengajak Fushiguro untuk ikut, menepuk bahunya yang masih terpukul oleh kejadian barusan. Saat mereka tiba, 10 detik telah berlalu. Itadori Yuji kembali menekan kesadaran Sukuna dan mengambil alih tubuhnya. Seketika, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah setiap tulangnya hancur. Gojo memastikan Yuji telah kembali tepat waktu, lalu dengan senyum tipis mengatakan bahwa kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Yuji terkejut dan memprotes, merasa perlakuan itu terlalu kejam untuk 10 detik saja. Ia bahkan bertanya-tanya apakah tubuhnya masih bisa disembuhkan oleh medis modern. Gojo menjelaskan bahwa yang melakukannya bukan dirinya, melainkan Seele, namun ia berjanji akan bertanggung jawab dan memastikan Yuji mendapat perawatan. Setelah itu, Gojo langsung membuat Yuji pingsan. Sementara itu, di benak Ansora, notifikasi sistem kembali berbunyi. Sistem menyatakan bahwa Seele telah mengalahkan Ryomen Sukuna demi melindungi host, dan Ansora menerima hadiah 2.500 poin. Ansora sempat terkejut, karena biasanya poin hanya diperoleh dengan membunuh roh kutukan. Sistem kemudian menjelaskan bahwa yang terpenting adalah tindakannya, bukan apakah target dibunuh atau tidak. Selama syarat terpenuhi, mengalahkan, mengusir, atau membunuh semuanya sah untuk mendapatkan hadiah, meski setiap target hanya bisa memberikan poin 1 kali. Mendengar penjelasan itu, Ansora mengangguk paham. Ia tidak menyangka bahwa kunjungan untuk memastikan dimulainya alur cerita justru memberinya bonus tak terduga. Pemikiran Ansora muncul, mengenai mekanisme hadiah sistem, setiap target hanya dapat memicu hadiah 1 kali, baik melalui kekalahan, pengusiran, maupun pembunuhan.
Namun ia teringat bahwa dalam cerita asli, Ryomen Sukuna pernah menyatakan bahwa meskipun kesadaran dalam satu jari mati bersama Itadori Yuji, hal itu tidak akan memengaruhi kebangkitan fragmen kesadaran Sukuna yang tersegel di jari-jari lainnya. Dari situ muncul kemungkinan bahwa setiap jari Sukuna dihitung sebagai target independen. Jika benar demikian, maka hadiah bisa dipicu berkali-kali. Sukuna memiliki 20 jari, dan satu jari bernilai 2.500 poin. Jika semuanya berhasil dipicu, totalnya mencapai 50.000 poin, sebuah harta terbesar di dunia Jujutsu menurut Ansora. Pandangan Ansora terhadap Itadori Yuji, atau lebih tepatnya terhadap Sukuna, pun berubah drastis. Melihat perubahan itu, Gojo Satoru yang sedang menggotong Yuji yang tak sadarkan diri merasa bingung. Baginya, tatapan Ansora tampak seperti seseorang yang melihat uang kertas beterbangan di jalan. Selain kemampuan menekan kesadaran Sukuna setelah menyatu dengan jarinya, Yuji tampak tidak memiliki keistimewaan lain. Gojo menduga Ansora tertarik pada Sukuna sebagai Raja Kutukan. Namun menurut penilaiannya sendiri, Sukuna bahkan tidak sebanding dengan kutukan yang berdiam dalam diri Seele. Setelah merasakan kekuatan Dark Seele yang mampu melumpuhkan seluruh perlawanannya dalam satu serangan, gelar Raja Kutukan dari 1000 tahun lalu terasa berlebihan di matanya. Gojo kemudian berpamitan, menjelaskan bahwa kejadian tersebut harus dilaporkan kepada para petinggi. Sambil mengeluh tentang keharusan bertemu para tetua yang menjengkelkan, ia membawa pergi Yuji dan Fushiguro. Ansora juga memutuskan untuk pergi karena tidak ada lagi yang menarik di sana. Meski melihat Sukuna sebagai paket hadiah poin yang besar, ia tahu tidak perlu terburu-buru. Jika alur cerita tetap berjalan, kesempatan untuk menguji hipotesisnya akan segera datang. Karena Ansora tidak terlalu mencampuri jalannya peristiwa, semuanya berlangsung seperti dalam cerita asli. Itadori Yuji tetap dijatuhi hukuman mati oleh para petinggi Jujutsu. Namun berkat desakan kuat Gojo, hukuman itu diubah menjadi eksekusi yang ditangguhkan dengan alasan Yuji akan digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan jari-jari Sukuna. Ansora memahami rencana Gojo dengan jelas. Gojo bermaksud mempertahankan hidup Yuji menggunakan alasan tersebut, sebab mengumpulkan jari Sukuna adalah tugas jangka panjang yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selama waktu itu, Yuji akan tumbuh di bawah bimbingannya, sementara generasi muda akan semakin mampu memikul tanggung jawab. Ketika saatnya tiba, Gojo yang tidak puas dengan para petinggi berencana menyingkirkan mereka dan menyerahkan dunia Jujutsu kepada generasi baru, sehingga hukuman mati Yuji tidak lagi berarti. Dari sudut pandang Gojo, rencana itu nyaris sempurna dan memiliki peluang keberhasilan tinggi. Sebagai yang terkuat, ia yakin mampu mewujudkannya, meskipun ia belum mengantisipasi rangkaian peristiwa yang akan terjadi kemudian dalam cerita asli. 2 minggu pun berlalu. Karena Ansora tetap menahan diri untuk tidak ikut campur, semua berkembang sesuai alur. Itadori Yuji bergabung dengan SMA Jujutsu Tokyo sebagai siswa tahun pertama bersama Fushiguro Megumi dan Kugisaki Nobara yang kemudian datang, membentuk tim klasik beranggotakan 2 laki-laki dan 1 perempuan. Selama setengah bulan, mereka membasmi kutukan dan mempererat hubungan. Tak lama kemudian, insiden janin kutukan tingkat spesial di pusat penahanan remaja akhirnya dimulai. Langit dipenuhi awan gelap dan gerimis turun tanpa henti ketika Ansora dan Seele muncul di jalan luar pusat penahanan remaja Eishu di Tokyo Barat, mengikuti jejak energi kutukan. Setelah memastikan lokasi, Seele bertanya apakah ia harus segera masuk. Ansora memilih untuk berbicara terlebih dahulu dengan penanggung jawab karena mereka bukan orang yang tidak sopan. Meski insiden ini sangat berbahaya dalam cerita asli, kekuatan Seele cukup untuk menyelesaikannya kapan saja, sehingga ia tidak merasa perlu tergesa-gesa. Keduanya memasuki pusat penahanan dan bertemu dengan pengawas yang bertanggung jawab, Ijichi.
Begitu melihat Seele, Ijichi langsung mengenalinya sebagai penyihir tingkat spesial yang baru dipromosikan setengah bulan lalu. Ia menyambut mereka dengan penuh rasa lega, membungkuk dalam-dalam, lalu menjelaskan situasinya. Kemunculan janin kutukan tingkat spesial membuat dunia Jujutsu tidak sempat menemukan penyihir yang cocok untuk menanganinya. Akibatnya, 3 siswa tahun pertama dari SMA Jujutsu Tokyo terpaksa dikirim masuk untuk menyelamatkan kemungkinan korban selamat. Dengan hadirnya seorang penyihir tingkat spesial, Ijichi memohon agar Seele memusnahkan janin kutukan dan menyelesaikan krisis. Seele tidak langsung menjawab dan justru menoleh kepada Ansora. Ia kemudian menanyakan sudah berapa lama ketiga siswa itu masuk. Ijichi menjawab sekitar 4 menit yang lalu. Meskipun reputasi Ansora jauh lebih rendah karena belum mengikuti penilaian tingkat 1 dan belum diumumkan secara resmi, Ijichi tetap menjawab dengan hormat karena ia jelas bukan orang biasa jika bisa menemani seorang penyihir tingkat spesial. Mendengar bahwa baru 4 menit berlalu, Ansora menyimpulkan masih ada waktu. Ia memberi isyarat kepada Seele. Seele menyatakan bahwa Ansora akan menunggu di luar dan ia akan segera kembali. Mengangkat tangannya, ia memanggil sabitnya. Dengan satu langkah ringan, sosoknya langsung menghilang ke dalam curtain, penghalang yang didirikan untuk menutup pandangan orang biasa. Seele memasuki curtain. Dalam sekejap, pemandangan berubah total. Pusat penahanan remaja menghilang, digantikan oleh lanskap kacau berupa pipa-pipa besar yang terbengkalai dan bangunan menjulang yang saling terjalin. Seperti dalam alur cerita asli, janin kutukan tingkat spesial telah matang sepenuhnya, dan yang terbentang di hadapan mereka adalah domain tidak sempurnanya. Setelah merasakan aliran energi kutukan di dalam domain, Seele segera menentukan lokasi target. Ia langsung mengaktifkan kuantisasi dan melesat ke arah tersebut. Di sisi lain, 3 siswa tahun pertama SMA Jujutsu Tokyo baru saja berhadapan langsung dengan roh kutukan tingkat spesial. Tanpa peringatan apapun, Kugisaki Nobara langsung dipindahkan ke ruang lain, di mana ia dikepung dan diserang oleh sekumpulan roh kutukan tingkat rendah. Sementara itu, Fushiguro Megumi dan Itadori Yuji terpaku di tempat di bawah tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh roh kutukan tingkat spesial tersebut. Itadori Yuji dengan susah payah menyadari bahwa inilah perbedaan mutlak antara kutukan biasa dan tingkat spesial. Segala pengalaman sebelumnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan teror yang ia rasakan sekarang. Roh kutukan itu tertawa aneh sambil mengangkat lengannya, lalu menghantamkannya ke bawah. Dalam sekejap, energi kutukan yang luar biasa meledak, menyapu tanah dan menghantam Fushiguro serta Yuji hingga mereka terpental bersama puing-puing yang hancur. Keduanya benar-benar tidak sebanding. Saat Itadori Yuji bangkit dengan susah payah dan mencoba menyerang menggunakan alat kutukan berbentuk bilah, senjata itu hancur hanya dengan satu serangan balik. Tak jauh dari sana, Fushiguro Megumi berlutut dan membentuk segel tangan, berusaha memanggil Shikigami-nya. Namun pada saat itu juga, roh kutukan tingkat spesial yang sebelumnya masih mempermainkan mereka tiba-tiba berhenti. Seolah merasakan ancaman, ia menoleh ke sekeliling dengan gelisah. Melihat perubahan itu, Yuji dan Fushiguro memanfaatkan kesempatan untuk menarik napas dan menyusun kembali posisi mereka. Detik berikutnya, sabit melintas di udara. Meskipun roh kutukan itu sempat bereaksi dan mundur, satu lengannya tetap tertebas bersih dalam satu serangan. Seele muncul di hadapan Fushiguro dan Itadori dengan sabit di tangannya. Itadori Yuji langsung mengenali Seele sebagai sosok yang pernah ia lihat malam saat pertama kali berhadapan dengan kutukan. Sebaliknya, Fushiguro Megumi tampak jelas merasa lega. Ia teringat ucapan Gojo setengah bulan lalu tentang penyihir tingkat spesial baru, dan pengumuman resmi para petinggi keesokan harinya. Kehadiran Seele berarti roh kutukan tingkat spesial ini akhirnya memiliki lawan yang setara.
Fushiguro menyadari bahwa tanpa kedatangan Seele, baik dirinya maupun Itadori Yuji pasti sudah mati. Ia segera teringat pada Kugisaki Nobara yang terpisah, dan berniat mengajaknya menyelamatkan rekan mereka sementara roh kutukan itu terdistraksi. Namun Seele telah lebih dulu mengantisipasi hal tersebut. Memanfaatkan waktu singkat saat lengan roh kutukan itu beregenerasi, ia kembali menggunakan kuantisasi dan berpindah ke ruang tempat Kugisaki Nobara terjebak. Dengan satu ledakan energi kutukan yang dipenuhi kekuatan penciptaan, seluruh roh kutukan tingkat rendah di sekitar Kugisaki musnah seketika. Seele mendekatinya dan menenangkan gadis itu, lalu menggenggam tangannya. Dalam sekejap berikutnya, mereka kembali ke lokasi utama. Melihat Kugisaki Nobara kembali dengan selamat, Fushiguro dan Itadori akhirnya bisa bernapas lega. Kugisaki sendiri masih linglung, lalu bertanya tentang identitas gadis kecil yang menyelamatkannya. Fushiguro menjelaskan bahwa ia adalah Seele, penyihir tingkat spesial kelima yang baru dipromosikan. Mendengar itu, Kugisaki kembali terkejut, tak menyangka seorang penyihir tingkat spesial bisa semudah itu. Pada saat yang sama, roh kutukan tingkat spesial meraung marah setelah lengannya pulih sepenuhnya. Energi kutukan dalam jumlah besar terkumpul di antara kedua tangannya, membentuk bola bercahaya raksasa. Merasakan bahaya besar, Seele dengan tenang meminta ketiganya mundur. Serangan dilepaskan. Ledakan dahsyat menghancurkan bangunan di sekitarnya. Namun seberkas cahaya putih melintas, dan serangan penuh tenaga itu terbelah dua. Saat debu mereda, roh kutukan tingkat spesial terlihat telah terpotong menjadi dua bagian oleh sabit Seele, tubuhnya kehilangan seluruh tanda kehidupan. Ketika jasadnya perlahan menghilang, sebuah jari jatuh ke tanah. Itu adalah salah satu jari Sukuna. Itadori Yuji dan yang lainnya dengan ragu memastikan apakah semuanya telah berakhir. Seele membenarkannya, lalu mengambil jari Sukuna tersebut dan menyerahkannya kepada Yuji. Tanpa ragu, Yuji langsung menelannya. Saat Yuji mengira mereka bisa kembali, Seele justru meminta mereka menunggu. Ia mengatakan bahwa Ansora memiliki permintaan. Dengan kuantisasi, Seele menghilang dan muncul kembali bersama Ansora. Ansora menatap sekeliling sebentar sebelum mengalihkan pandangannya kepada Itadori Yuji. Ia menjelaskan bahwa ia memang meminta Seele sebelumnya karena membutuhkan bantuan Yuji. Mendengar itu, Yuji dengan polos menanyakan apa yang harus ia lakukan. Ansora menjawab dengan tenang bahwa permintaannya sangat sederhana, melepaskan Sukuna dan membiarkannya bertarung melawan Seele. Yuji terkejut dan mempertanyakan alasannya. Ansora hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa ia sekadar ingin tahu bagaimana kekuatan Sukuna berubah setelah memperoleh beberapa jari tambahan. Di dalam pusat penahanan remaja, tepatnya di area kosong yang tidak terpakai. Itadori Yuji berdiri berhadapan dengan Ansora dan Seele. Setelah belajar dari kejadian sebelumnya ketika Ryomen Sukuna menyerang orang-orang di sekitarnya, Fushiguro Megumi segera pergi bersama Kugisaki Nobara tanpa berniat menonton. Akibatnya, hanya Ansora yang tersisa sebagai pengamat. Yuji memandang Ansora dengan cemas dan memastikan apakah ia benar-benar tidak berniat pergi lebih dulu. Ia mengingatkan bahwa Sukuna sangat berbahaya. Bahkan jika Seele tidak takut, apabila Sukuna tiba-tiba menyerang Ansora di tengah pertarungan dan Seele tidak sempat melindunginya, pertarungan uji kekuatan itu bisa saja berakhir dengan kematian. Dalam pikirannya, Ansora menambahkan bahwa jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, Seele pasti akan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya demi melindunginya. Dengan otoritas penuh Hershare of Life and Death dilepaskan, yang mati jelas bukan dirinya. Namun, ia juga yakin skenario itu tidak akan terjadi. Jika Yuji saja bisa memikirkan kemungkinan tersebut, tentu Ansora dan Seele sudah mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ansora lalu menenangkan Yuji.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertarungan ini Seele tidak akan turun tangan. Seele akan tetap berada di sisinya untuk melindunginya. Sedangkan lawan Ryomen Sukuna adalah Seele yang lain. Yuji tertegun mendengar itu dan bertanya apakah Seele memiliki kakak atau adik. Saat itulah gelombang energi kutukan hitam merah yang mengerikan meledak di udara. Di tengah kekuatan yang bergejolak, sosok Dark Seele perlahan terwujud di samping Seele. Dengan aura dingin, berbahaya, dan menindas, Dark Seele melayang di udara. Warna hitam dan merah mendominasi dirinya, berlawanan sepenuhnya dengan kelembutan Seele. Tatapan tajamnya saja sudah memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Kesan pertama Yuji terhadapnya adalah ancaman mematikan. Dilanda rasa bahaya yang menyesakkan, Yuji terkejut dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sensasi sedingin itu hanya mungkin berasal dari kutukan. Ia tidak mengerti mengapa kutukan seberbahaya ini justru berada di sisi Seele, seorang penyihir tingkat spesial. Ansora menjelaskan dengan tenang bahwa sebagaimana kesadaran Sukuna tinggal dalam tubuh Yuji, Black Seele telah hidup di dalam diri Seele sejak ia masih kecil. Namun, berbeda dengan hubungan Yuji dan Sukuna, hubungan Seele dan Black Seele jauh lebih harmonis. Tidak perlu khawatir karena Dark Seele tidak akan melukai mereka. Kali ini, ia diminta membantu menguji kekuatan Sukuna. Sebenarnya, Dark Seele sendirilah yang meminta untuk melawan Sukuna. Rencana awal Ansora adalah membiarkan Seele bertarung sementara Dark Seele hanya muncul jika terjadi keadaan darurat. Namun mengingat Dark Seele belum bertarung sejak mengalahkan Gojo Satoru sebelumnya, Ansora akhirnya menyetujui permintaannya. Mendengar penjelasan itu, pikiran Yuji terasa kosong. Kutukan yang tidak menyakiti inangnya, tidak berebut tubuh, bahkan membantu secara sukarela, baginya hal itu sulit dipercaya. Ia memastikan kembali bahwa Dark Seele tidak berniat merebut tubuh Seele dan bahkan akan menolongnya saat dibutuhkan. Ansora membenarkannya dan menambahkan bahwa ketika Dark Seele pertama kali muncul, Seele bahkan belum membangkitkan energi kutukan. Di masa lalu, Dark Seele lah yang melindungi Seele dari perundungan di panti asuhan. Walau semua penjelasan itu terdengar masuk akal, Yuji tetap merasa dunia ini sangat tidak adil. Membandingkan hubungan harmonis mereka dengan Sukuna di dalam tubuhnya membuatnya semakin sadar akan perbedaan tersebut. Meski begitu, Yuji masih khawatir. Gojo pernah mengatakan bahwa Sukuna adalah Raja Kutukan, yang terkuat di antara semuanya. Ia bertanya apakah Dark Seele benar-benar akan baik-baik saja. Mendengar itu, Dark Seele mencibir dengan senyum meremehkan. Ia menyuruh Yuji segera melepaskan Sukuna dan tidak perlu mencemaskan sisanya. Baginya, Raja Kutukan hanyalah manusia biasa yang kebetulan lahir di era tanpa dirinya. Ucapan itu membuat suasana seketika membeku. Tiba-tiba sebuah mulut terbuka di wajah Yuji dan menggeram marah. Tidak diragukan lagi, suara itu milik Ryomen Sukuna. Sebagai Raja Kutukan terkuat dari 1000 tahun lalu, ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang arogan, dan semuanya berakhir mati di tangannya. Secara logis, ejekan seseorang seharusnya tidak menggoyahkannya, tetapi kata-kata Dark Seele entah bagaimana menyentuh sarafnya. Amarah tak terkendali membara dalam dirinya, mendorong keinginan untuk mencabik semua yang ada di hadapannya. Ia mengejek Dark Seele sebagai kutukan yang dijinakkan manusia, meragukan kekuatannya. Kepada Yuji, ia memerintah agar tubuh segera diserahkan, karena mereka sendirilah yang memintanya bertarung. Ia tidak sabar membuat mereka menyesal. Sukuna juga belum melupakan Seele, yang setengah bulan lalu hampir membunuhnya dengan satu serangan. Dalam pikirannya, ia sudah merencanakan untuk membunuh Dark Seele terlebih dahulu, lalu membalas dendam pada Seele. Karena terus didesak tanpa henti, Yuji akhirnya mundur beberapa langkah dan memberi isyarat ke arah Dark Seele.
Ia menyatakan bahwa ia akan melepaskan Sukuna sekarang. Yuji menutup matanya, dan tanda-tanda hitam mulai menyebar di tubuhnya. Detik berikutnya, 4 mata terbuka. Dengan kegilaan terpancar dari tatapannya, Ryomen Sukuna langsung mengunci Dark Seele sebagai target. Tanpa peringatan sedikit pun, ia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa serangan tebasan.